Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Masih yakin tembus 4 besar Arsenal? Sempat tampil oke setelah Boxing Day, pelan-pelan performa Arsenal menurun lagi. Dari 5 laga terakhir di Liga, The Gunners menang 2 kali, kalah 2 kali, dan seri sekali. Masih yakinkah manajer Mikel Arteta membawa Arsenal menembus posisi 4 besar? Ya, ini adalah pukulan besar karena kami mendapat 0 poin dari 2 pertandingan terakhir. Jawab Mikel Arteta seperti dilansir dari Sky Sport. Kami harus kembali ke jalur kemenangan dan punya waktu seminggu untuk mempersiapkan diri menghadapi Leeds United di laga selanjutnya. Tambah Arteta. Tottenham versus West Brom, The Lily Whites menang 2-0. Dalam pertandingan di Tottenham Hotspur Stadium, Spurs masih tertahan di babak pertama. Kebuntuan tim asuhan Jose Mourinho baru cair pada menit ke-54 lewat aksi Harry Kane. Super Bowl, Kane's in, Kane scores. Disusul Son, 4 menit berselang. Son, 2-0, Spurs have got their second. Kemenangan ini memutus laju negatif Spurs. Sebelumnya mereka menelan kekalahan beruntun dalam 3 laga. Dengan kemenangan ini, Spurs duduk di posisi ke-8 klasemen Liga Inggris dengan raihan 36 poin. Sementara itu, West Bromwich Albion ada di peringkat ke-19 dengan raihan 12 angka. Leicester City gagal curi 3 poin di markas Wolverhampton Wanderers. Leicester City meraih hasil kurang memuaskan di pekan ke-23 Liga Inggris 2020-2021. Bertamu ke markas Wolverhampton Wanderers, The Foxes gagal mencuri 3 poin usai hanya bermain imbang tanpa gol. Hasil ini membuat mereka tertahan di posisi 3 pada klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021. Sedangkan Wolverhampton tak beranjak dari posisi ke-14 dengan raihan 27 poin. Liverpool versus Manchester City, The Citizen habisi si merah 4-1. Juara bertahan Liverpool menjamu Manchester City di Anfield. Laga dimulai dengan ketat. Dan skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Start oke di babak kedua dicatatkan tim tamu ketika mencetak gol di menit ke-49 lewat kaki Ilkay Gundogan. Sterling again has got beyond Alexander-Arnold and Foden, that's a great save and it'll be 1. Liverpool membalas di menit ke-63 melalui penalti Mohamed Salah. Put Liverpool level. What can Ederson do? Nothing, I'm afraid. Petaka datang untuk Liverpool memasuki 20 menit terakhir. Alisson melakukan 2 blunder fatal yang berujung gol kedua dari Gundogan di menit ke-73. And Foden now can go at Liverpool and he's weaved his patterns and City will go. Dan gol Raheem Sterling 3 menit kemudian. They mistake twice, I tell you what, he has another chance for City. Aksi Phil Foden di menit ke-83 berujung gol keempat buat Manchester City sekaligus jadi gol terakhir di laga ini. Well to bring in Phil Foden. That's a brilliant. Dengan hasil ini Manchester City kian kukuh di puncak klasemen dengan 50 poin dari 22 laga. Sedangkan Liverpool tertahan di urutan keempat dengan 40 poin dari 23 pertandingan. Sheffield versus Chelsea, The Blues menang 2-1. Laga Sheffield versus Chelsea dihelat di Bramall Lane. The Blues membuka keunggulan di akhir babak pertama berkat gol Mason Mount. Werner pulls it back, Mount, and the ball is buried from just. Usai jeda, Sheffield menyamakan skor usai Antonio Rudiger menciptakan gol bunuh diri di menit ke-54. Next season, Rudiger back to Mendy, past Mendy and in. Jorginho menjadi penentu kemenangan Chelsea setelah mengkonversi penalti 4 menit kemudian. Steps up the Italy international and a skip and a jump and he sent Ramsdale the wrong. Kemenangan ini menandai si biru memenangi 3 pertandingan beruntun di bawah Thomas Tuchel. Chelsea kini melesat ke posisi ke-5 klasemen Liga Inggris dengan perolehan 39 poin dari 23 laga. Sementara itu, Sheffield United masih harus berjuang keluar dari zona degradasi.
The Blades terkubur di peringkat terbawah usai baru mengumpulkan 11 poin. Memasuki pekan ke-23, Mohamed Salah masih memimpin daftar top skor dengan raihan 16 gol, disusul Bruno Fernandes, Calvert-Lewin, Harry Kane, dan Son Heung-min dengan 13 gol. Betis versus Barcelona, El Barça menang dengan susah payah. Bermain di Benito Villamarin, tim tuan rumah mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-38 lewat aksi Borja Iglesias. Forward into the area for the first time, the cross and the goal. A lightning counter attack. Leo Messi berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-59. Messi onto his left foot. Leo Messi! Well, it didn't take him long. Barca mampu berbalik unggul setelah Victor Ruiz mencetak gol bunuh diri. Oh, what a pass! What a pass! And Griezmann has somehow put it in. Or I think it might. Betis mampu menyamakan kedudukan setelah Victor Ruiz menebus kesalahannya dengan gol di menit ke-75. 6 players in the middle for him, goes to the far post and there's the equalizer. It's powerfully hit. Francisco Trincao menjadi pahlawan Barca setelah mampu mencetak gol di menit ke-87. Picked up by Trincao. Oh, what a strike! What a strike that. Skor 2-3 untuk kemenangan Barca bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Barca naik ke peringkat kedua dengan raihan 43 poin. Sedangkan Real Betis tertahan di peringkat ke-7 dengan raihan 30 poin. Hasil La Liga hari ini. Real Sociedad menang 4-1 atas Cadiz, Athletic Bilbao bermain imbang 1-1 dengan Valencia, Osasuna menang 2-1 atas Eibar. Memasuki Hornada ke-22, Luis Suarez masih memimpin daftar top scorer sementara dengan raihan 14 gol, disusul Lionel Messi dan Youssef En-Nesyri dengan 13 gol. Piala Dunia Antar Klub kalahkan Palmeiras Tigers melaju ke babak final. Bermain di Education City Stadium, kedua tim sebetulnya bermain berimbang di sepanjang laga. Ini dibuktikan dengan statistik penguasaan bola 50 berbanding 50. Namun Tigers lebih beruntung karena mendapatkan hadiah penalti di menit ke-54 yang dieksekusi sempurna oleh Gignac. Against Weberton, and Ziyech wins it. Goal for Tigers. Gol tersebutlah yang mengantarkan Tigers melenggang ke babak final. Prediksi Al Ahly versus Bayern Munchen, gengsi sang juara Eropa. Bayern Munchen selaku juara Liga Champions ogah terpeleset saat melawan tim Mesir Al Ahly pada semifinal Piala Dunia Antar Klub. Bayern menatap laga nanti dengan penuh percaya diri. Raksasa Bundesliga itu selalu menang pada 5 pertandingan liga terakhir. Di sisi lain, Al Ahly juga sedang on fire. Juara Liga Mesir 42 kali itu belum terkalahkan dalam 32 pertandingan di semua kompetisi. Terakhir kali Al Ahly kalah yakni Agustus 2020 silam. Al Ahly bisa menginjakan kaki di semifinal setelah sebelumnya mengalahkan tim tuan rumah Al Duhail dengan skor tipis 1-0. Laga nanti diprediksi akan berjalan menarik. Kedua tim sama-sama kuat. Bayern meraih treble winners musim 2019-2020, begitu pula Al Ahly yang juara Liga Mesir, Piala Mesir, dan Liga Champions Afrika. AC Milan versus Crotone, Ibrahimovic 2 gol, Rossoneri menang 4-0. AC Milan menjamu Crotone dalam lanjutan Liga Italia di San Siro Minggu 7 Februari. Rossoneri sukses memukul tamunya itu dengan skor 4-0. 4 gol Milan berhasil dicetak oleh Brest Zlatan Ibrahimovic di menit ke-30. Ibrahimovic, Rafael Leao, beautifully done, great chance for... Dan menit ke-64. But here comes Hernandez into Ibrahimovic. Serta Brest Ante Rebic di menit ke-69. Çalhanoğlu, and there at the far post, it's headed home by... Dan menit ke-70. It's the gloves of Cordaz once again, and Rebic slashes it home. Kemenangan ini membuat Milan kembali ke puncak klasemen dengan 49 poin, sementara Crotone berada di posisi akhir dengan 12 poin. Lazio susah payah kalahkan Cagliari. Lazio menang tipis atas Cagliari dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Olimpico Senin 8 Februari. Biancocelesti menang dengan skor 1-0.
Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Ciro Immobile di menit ke-61. To the far post, Sergei, it's inside. Immobile left it. Tambahan 3 angka ini membuat Lazio menempati posisi kelima dengan torehan 40 poin. Sedangkan Cagliari berada di posisi ke-18 dengan 15 poin. Hasil Serie A hari ini. Udinese menang 2-0 atas Hellas Verona, Parma kalah 0-3 atas Bologna. Sampai pekan ini, pemuncak top skor masih ditempati oleh Cristiano Ronaldo dengan 16 gol, diikuti oleh Romelu Lukaku dan Zlatan Ibrahimovic dengan 14 gol. Hasil Bundesliga, Eintracht Frankfurt menang 3-1 atas Hoffenheim. Eintracht Frankfurt memperpanjang catatan kemenangannya menjadi 3 laga berturut-turut setelah menaklukkan tuan rumah Hoffenheim dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga Jerman di Stadion Prezero Arena, Sinsheim. Frankfurt unggul terlebih dahulu melalui Filip Kostic di menit ke-15. 4 years ago now. Namun Hoffenheim mampu menyamakan skor di menit ke-47 melalui Ihlas Bebou. Here he goes. They've been brilliantly done from him. Is he going to go all the way? Tim tamu kembali unggul dengan menambah 2 gol melalui Evan Endika di menit ke-62 More central midfield option. And towards goal. dan Andre Silva di menit ke-64. In the centre, the only man in support is Kostic got to go himself. Oh, he's just hung it up. Hasil ini membuat Frankfurt naik ke posisi keempat dengan 36 poin, sedangkan Hoffenheim berada di peringkat ke-12 dengan 22 poin. Tambahan 1 gol Andre Silva membuat koleksi golnya bertambah menjadi 17 angka untuk musim ini, masih di bawah Robert Lewandowski dengan mencatatkan 24 gol sampai saat ini. Marseille versus PSG, Les Parisiens masih terlalu tangguh. Paris Saint-Germain bertandang ke kandang Marseille, Stadion Orange Velodrome, Senin 8 Februari. Meski bertindak sebagai tim tamu, Les Parisiens berhasil membecundangi tim tuan rumah dengan skor 2-0. 2 gol PSG dicetak oleh Kylian Mbappe di menit ke-9 dan Mauro Icardi di menit ke-24. Hasil ini membuat PSG menempati posisi ketiga dengan 51 poin, sedangkan Marseille di posisi ke-9 dengan 33 poin. Sampai pekan ini, puncak daftar top skor diduduki oleh Kylian Mbappe dengan 16 gol, diikuti oleh Memphis Depay dengan 13 gol dan Boulaye Dia dengan 12 gol. Zlatan Ibrahimovic cetak gol ke-500. Catatan istimewa diukir Zlatan Ibrahimovic saat membantu AC Milan menggilas tim promosi Crotone pada laga pekan ke-21 Liga Italia 2020-2021. Ibrahimovic menyumbang 2 gol pada laga tersebut. Gol pertama Ibra dalam pertandingan ini sangat istimewa, sebab itu golnya yang ke-500 untuk level klub. Paris Saint-Germain jadi tim yang paling banyak menikmati gol Ibrahimovic dengan jumlah 156 buah. Adapun AC Milan memperoleh 83 gol dari mantan kapten timnas Swedia itu, sedangkan sisanya saat membela tim lain. Bawa AC Milan ke puncak, Ibrahimovic beri sinyal perpanjangan kontrak. Zlatan Ibrahimovic beri sinyal perpanjangan kontrak setelah membawa AC Milan kembali ke puncak klasemen pasca menang besar atas Crotone. Ibrahimovic tertangkap kamera mengacungkan 2 jarinya sambil menghadap ke tribun penonton yang diisi oleh Direktur Teknis AC Milan, Paolo Maldini dan Ricky Massara. Selebrasi ini diyakini sebagai tanda mantan pemain Manchester United itu akan memperpanjang kontrak lagi bersama AC Milan yang akan habis di akhir musim 2020-2021.
Lionel Messi ukir gol tercepat dalam sejarah pemain cadangan. Messi masuk pada menit ke-57 untuk menggantikan Riqui Puig dalam pertandingan Barcelona melawan Real Betis. Tak butuh waktu lama bagi Messi untuk memberikan dampak terhadap permainan Barcelona. Berdasarkan catatan Opta Jose, Lionel Messi cuma membutuhkan waktu 136 detik untuk menciptakan gol setelah masuk dari bangku cadangan. Messi mengukir sejarah dalam karirnya dengan mampu membukukan gol tercepat saat berstatus pemain cadangan. Duel RB Leipzig versus Liverpool resmi digelar di Hungaria. Sempat terancam batal akibat larangan perjalanan, pertandingan babak 16 besar Liga Champions antara RB Leipzig versus Liverpool digelar di tempat netral. Liverpool melalui laman resminya pada hari Minggu telah mengkonfirmasi bahwa pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Leipzig akan berlangsung di Budapest, Hungaria. Pertandingan yang dijadwalkan akan berlangsung pada 16 Februari mendatang tersebut, tepatnya bakal digelar di Puskás Arena. Sementara leg kedua, di mana Liverpool akan bertindak sebagai tuan rumah, nantinya bakal tetap dilangsungkan di Anfield pada 10 Maret 2021. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!